Gaza, sepetak tanah yang luasnya tak seberapa, hanya sekitar 365 km persegi. Namun, namanya terus bergema di seluruh penjuru dunia. Mengapa? Karena Gaza adalah epicentrum dari sebuah cerita panjang tentang konflik, ketahanan, dan kemanusiaan yang tak kunjung usai. Setiap hari, berita dari wilayah ini mengisi layar kaca dan lini masa media sosial kita, menampilkan potret perjuangan yang begitu nyata. Gaza bukan sekadar titik di peta, ia adalah cerminan dari kompleksitas politik global dan ujian bagi nurani kita bersama. Kepedulian terhadap Gaza adalah kepedulian terhadap nilai-nilai kemanusiaan universal, tentang hak untuk hidup, hak untuk merdeka, dan hak untuk memiliki masa depan yang lebih baik. Kebutuhan paling mendasar bagi manusia adalah makanan dan air. Namun di Gaza, dua hal ini telah menjadi kemewahan yang sulit didapat. Laporan terbaru dari Program Pangan Dunia, atau WFP, diperkirakan lebih dari 1,7 juta orang di Gaza, atau sekitar 75% dari total populasi, menghadapi kerawanan pangan akut. Ini bukan lagi sekadar persoalan kekurangan gizi, tetapi sudah memasuki fase kelaparan di beberapa wilayah, terutama di bagian utara Gaza. Bantuan kemanusiaan yang masuk seringkali tidak mencukupi, dan distribusinya terhambat oleh berbagai faktor keamanan dan logistik. Bayangkan hidup Anda hanya dengan 2 hingga 4 jam pasokan listrik setiap hari. Inilah kenyataan pahit yang dihadapi oleh penduduk Gaza pada Agustus 2025. Krisis listrik ini bukanlah hal baru, tetapi kondisinya semakin memburuk setelah satu-satunya pembangkit listrik di Gaza berulang kali rusak dan kekurangan bahan bakar. Sebagian besar pasokan listrik Gaza bergantung pada impor dari Israel. Keterbatasan energi ini melumpuhkan hampir seluruh aspek kehidupan, seperti rumah sakit dan fasilitas pengolahan air. Di rumah-rumah, ketiadaan listrik berarti tidak ada kulkas untuk menyimpan sisa makanan yang langka, tidak ada kipas angin, dan tidak ada lampu bagi anak-anak untuk belajar di malam hari. Banyak keluarga beralih ke panel surya kecil atau generator pribadi, tetapi bahan bakar untuk generator sangat mahal dan langka. Dampak paling fatal terasa di sektor kesehatan. Ventilator, inkubator bayi, mesin dialisis, semua bergantung pada listrik. Upaya energi alternatif terus dilakukan, tetapi skalanya masih sangat terbatas. Selama akses terhadap energi masih dijadikan alat dalam konflik, maka lampu di Gaza akan terus padam, dan jutaan orang akan terus hidup dalam kegelapan dan ketidakpastian. Bagi anak-anak di Gaza, pergi ke sekolah adalah sebuah tindakan keberanian. Sistem pendidikan, yang pernah menjadi kebanggaan, kini berada di ambang kehancuran. Laporan dari Save the Children dan UNICEF awal 2025, lebih dari 80% sekolah di jalur Gaza rusak. Kerusakan berkisar dari ringan hingga hancur total akibat serangan udara. Sekolah-sekolah yang masih berdiri harus menampung jumlah siswa jauh melampaui kapasitasnya, seringkali dengan sistem 3 hingga 4 giliran belajar dalam sehari. Kurangnya buku pelajaran, alat tulis, dan fasilitas dasar memperparah keadaan. Trauma psikologis adalah musuh tak terlihat yang menghantui setiap siswa di Gaza. Pendidikan bukan lagi hanya tentang akademis, tetapi juga tentang menyediakan ruang untuk penyembuhan. Inisiatif-inisiatif pendidikan darurat bermunculan di tenda-tenda pengungsian dan sudut-sudut bangunan yang masih tersisa. Di tengah kehancuran, semangat untuk belajar tidak pernah padam. Tanpa intervensi internasional yang signifikan untuk membangun kembali sekolah dan menyediakan dukungan psikososial, Gaza berisiko kehilangan generasi terdidiknya. Rumah sakit di Gaza seharusnya menjadi tempat perlindungan dan penyembuhan. Namun pada Agustus 2025, fasilitas-fasilitas ini justru telah menjadi bagian dari garis depan konflik. Menurut data terbaru dari Organisasi Kesehatan Dunia, mayoritas rumah sakit di Gaza tidak lagi berfungsi secara penuh. Sebagian besar telah mengalami serangan langsung, kehabisan pasokan medis, kehabisan bahan bakar, ketiadaan staf. Koridor-koridor yang dipenuhi pasien yang terluka dan mengungsi. Para tenaga medis yang tersisa adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang sesungguhnya. Mereka bekerja dalam kondisi yang tak terbayangkan, seringkali selama 24 jam tanpa henti, dengan sumber daya yang sangat terbatas. Mereka terpaksa melakukan operasi di lantai, menggunakan senter ponsel sebagai penerangan, mensterilkan peralatan dengan cuka karena kehabisan disinfektan. Dokter, perawat, merawat luka fisik pasien mereka, menanggung beban emosional yang luar biasa. Ratusan tenaga medis telah menjadi korban, terbunuh maupun terluka saat menjalankan tugas mulia mereka.
Krisis pasokan medis telah mencapai titik kritis. Blokade dan penghancuran jalur logistik membuat anestesi, antibiotik, kantong darah, dan perban menjadi sangat langka. Kami kembali ke praktik medis abad pertengahan, ujar seorang ahli bedah dari Doctors Without Borders yang bertugas di Gaza. Situasi ini menciptakan krisis kesehatan sekunder. Pasien dengan penyakit kronis tidak dapat menerima perawatan yang mereka butuhkan. Menyelamatkan sistem kesehatan Gaza membutuhkan jaminan keamanan yang mutlak bagi para pahlawan berbaju putih ini, agar mereka dapat bekerja tanpa rasa takut. Rumah adalah tempat berlindung, tempat di mana keluarga berkumpul dan merasa aman. Di Gaza, konsep ini telah hancur berkeping-keping. Data dari kantor PBB untuk koordinasi urusan kemanusiaan menunjukkan lebih dari 70% unit rumah di jalur Gaza hancur atau rusak parah. Kota-kota seperti Gaza City, Khan Yunis, dan Rafah kini didominasi oleh tumpukan beton dan baja yang bengkok. Hampir 1,9 juta orang, atau lebih dari 85% populasi Gaza, telah menjadi pengungsi di tanah air mereka sendiri. Banyak yang mengungsi ke sekolah-sekolah UNRWA, rumah sakit, atau mendirikan tenda-tenda darurat. Tempat-tempat penampungan ini sangat padat, tidak memiliki sanitasi yang layak, dan kekurangan akses air bersih dan makanan. Kondisi ini menciptakan kondisi yang ideal untuk penyebaran penyakit. Bagi mereka yang rumahnya masih berdiri namun rusak, hidup tetaplah sebuah perjuangan. Pembatasan impor bahan bangunan seperti semen dan baja menjadi hambatan utama, membuat proses rekonstruksi hampir tidak ada. Butuh waktu puluhan tahun dan dana miliaran dolar untuk membangun kembali Gaza. Tugas monumental di tengah konflik dan blokade. Kehilangan rumah lebih dari sekadar kehilangan aset. Itu adalah kehilangan identitas, kenangan, dan rasa aman. Setiap reruntuhan menyimpan cerita tentang kehidupan yang pernah ada. Tawa anak-anak, perayaan keluarga, dan rutinitas sehari-hari yang kini tinggal kenangan. Setelah menelusuri berbagai fakta dan data yang memilukan, mudah bagi kita untuk terjebak dalam angka-angka. Jumlah korban jiwa, persentase rumah yang hancur, tonase bantuan yang dibutuhkan. Close-up tangan seorang wanita tua memegang kunci rumahnya yang telah hancur. Di balik setiap statistik tersebut, ada wajah, nama, dan cerita seorang manusia. Kepedulian kita dimulai dengan mencari dan menyebarkan informasi yang akurat, mendukung organisasi kemanusiaan yang terpercaya, dan melakukan tindakan sekecil apapun. Setiap donasi dapat membantu menyediakan makanan, air, atau obat-obatan yang sangat dibutuhkan. Di tengah reruntuhan dan keputusasaan, solidaritas dari kita semua bisa menjadi secercah cahaya yang menjaga harapan mereka tetap menyala. Perjuangan mereka adalah pengingat bagi kita semua untuk menjadi manusia yang lebih baik. Mari kita membuka mata, membuka hati, dan membuka suara. Terima kasih. Yun informasi sumber di Tiripsi.